PT LIB minta PSSI hapus aturan pemain U23 di BRI Liga 1 hingga akhir musim. PT Liga Indonesia Baru meminta PSSI untuk menghapus aturan pemain U23 di BRI Liga 1 2023-2024 hingga akhir musim demi mendukung timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. PT LIB telah menggelar Focus Group Discussion atau FGD bersama pengelola klub untuk membahas bentrok jadwal BRI Liga 1 dengan Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 bersamaan dengan pekan ke-32 dan ke-34 BRI Liga 1 yang akan menjadi masa-masa krusial. Piala Asia U23 2024 tidak masuk kalender FIFA sehingga klub-klub BRI Liga 1 sebenarnya mempunyai hak untuk menahan pemainnya dari panggilan timnas Indonesia U23. Berdasarkan hasil FGD dengan peserta BRI Liga 1 itu, PT LIB memohon relaksasi terkait implementasi regulasi tersebut untuk dihapuskan. Ragnar Oratmangun cetak 1 assist, Martin Paes catat 4 penyelamatan. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menjelma sebagai super sub ketika Fortuna Sittard menantang tuan rumah RKC Waalwijk dalam pekan ke-23 Eredivisie ke-2023-2024. Oratmangun baru masuk pada menit ke-70 untuk menggantikan Christopher Peterson sewaktu Fortuna Sittard masih bermain imbang 0-0 kontra RKC Waalwijk. Pada menit ke-89 Ragnar Oratmangun memberikan umpan kepada Kai Sierhuis yang melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti dan mengalir deras ke gawang RKC Waalwijk. Sementara itu Martin Paes membuka musim baru Major League Soccer dengan bulus. Kiper berusia 25 tahun itu membawa FC Dallas memperoleh kemenangan. Martin Paes bermain sebagai starter saat FC Dallas membungkam San Jose Earthquakes 2-1 di Toyota Stadium Dallas pada Minggu 25 Februari 2024 pagi waktu Indonesia Barat. SofaScore mendata bahwa Martin Paes membukukan 4 saves sekali memenangkan duel dan mendapatkan rating 7 tatkala berhadapan dengan San Jose Earthquakes. Pulih dari cedera, Ramadan Sananta ungkap rasa gembira. Setelah absen cukup lama karena cedera yang menderanya, penyerang muda Persis Solo Ramadan Sananta akhirnya bisa kembali bermain ketika menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024. Dalam duel antara Persis Solo melawan Persik Kediri yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Sabtu 24 Februari 2024 sore waktu Indonesia Barat, Ramadan Sananta memang baru bermain dalam durasi yang singkat. Ramadan Sananta mulai menginjakan kakinya di atas lapangan pada menit ke-74, tepatnya ketika pelatih Milo Mercedes menarik keluar David Gonzalez. Meski hanya bermain selama 16 menit, striker timnas Indonesia itu merasa gembira. 3 pemain timnas Indonesia menang di luar negeri. 3 pemain yang berlabel timnas Indonesia bermain di luar negeri pada akhir pekan ini. Ketiganya adalah Elkan Bagot, JICS, dan Asnawi Mangkualam. Bagot bermain sebagai starter ketika klub kasta ketiga Liga Inggris Bristol Rovers melawan Carlisle United di Memorial Stadium. Berperan sebagai bek tengah selama 90 menit, Bagot membawa Bristol Rovers menang 2-1 atas Carlisle United dalam pekan ke-35 League One 2023-2024. Sementara itu JICS berlaga sejak menit awal saat Venezia berhadapan dengan Pisa dalam pekan ke-25 Seri B 2023-2024. Beraksi sebagai bek tengah kanan dalam formasi 3-5-2, JICS mengantar Venezia membungkam tuan rumah Pisa 2-1 di Arena Garibaldi. Sedangkan Asnawi Mangkualam hanya tampil semenit dalam waktu normal saat Port FC mengalahkan Trust FC 1-0 di Stadium Bangkok. Sintayong bahas klausul perpanjangan kontrak hingga 2027. Media Korea Selatan Base 11 melaporkan bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong telah membahas klausul perpanjangan kontrak dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Masa bakti Sintayong di timnas Indonesia dapat diperpanjang PSSI selama 3 tahun lagi atau hingga 2027 asal bisa memenuhi 2 syarat. Sintayong telah lebih dulu mewujudkan target dengan membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar pada 20 Januari sampai 10 Februari 2024. Selanjutnya pria asal Korea Selatan itu tinggal mengantar timnas U23 menembus 8 besar Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Jika berhasil mencapai target tersebut, maka keputusan perpanjangan kontrak berada di tangan Sintayong. Sang pelatih juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah melakukan diskusi dengan pihak PSSI terkait perpanjangan kontraknya. Jelang hadapi Arema FC di BRI Liga 1, Thomas Doll pecah tim menjadi 2. Persija Jakarta akan kembali berlaga di BRI Liga 1 2023-2024. Macan Kemayoran akan bertandang ke markas Arema FC Senin 26 Februari 2024 sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Diketahui Arema FC memang berkandang di stadion itu di sepanjang BRI Liga 1 2023-2024. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyatakan dirinya tak bisa terlalu banyak melakukan persiapan. Namun pelatih asal Jerman itu memiliki cara menarik untuk menyiapkan tim yang menghadapi Arema FC. Sang pelatih memecah tim menjadi 2 grup, 1 grup khusus regenerasi, satunya berlatih seperti biasa.
Selain itu, ia juga melatih penguasaan bola dari anak asuhnya. Buntut hujan kartu di Solo, Persib bakal kehilangan 4 gelandang saat jamu Barito Putra. Kekalahan 1-2 yang dialami Persik Kediri dari Persis Solo pada laga pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Manahan Solo harus dibayar mahal. Selain putusnya rekor 6 laga tak terkalahkan, Persik Kediri juga bakal kehilangan 4 pemain sekaligus ketika menghadapi Barito Putra pada pekan selanjutnya. Pada laga kontra Persis Solo di Stadion Manahan, 5 pemain macan putih mendapatkan kartu kuning. Kelimanya adalah Flavio Silva, Renan Silva, Valente, Rohit Chan, dan Bayu Oto. 4 nama terakhir berposisi sebagai gelandang. Sesuai regulasi yang berlaku, PT LIB menetapkan seorang pemain harus absen bila telah mengantongi 3 kartu kuning. Absen kali kedua dan berikutnya bila pemain terakumulasi 2 kartu kuning. Sialnya, tambahan 1 kartu kuning itu membuat kuartet lini tengah Persik Kediri harus absen ketika melawan Barito Putra. Proses seleksi berlanjut, Nova Arianto panggil 34 pemain untuk Timnas Indonesia U16. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto akan kembali menyeleksi pemain pada gelombang ketiga. Kali ini pilihan pemain bagi Nova lebih banyak, ada 34 pemain yang akan mengikuti proses seleksi. Pada 2 gelombang sebelumnya, Timnas Indonesia U16 diketahui menggunakan 32 pemain. Gelombang kedua berakhir pada Sabtu 24 Februari 2024. Nova Arianto pun mengungkapkan harapannya pada seleksi gelombang ketiga nanti. Expect Timnas Indonesia itu bisa melihat lebih banyak pemain. Proses seleksi Timnas Indonesia U16 untuk gelombang ketiga ini akan berlangsung di lapangan B, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Proses seleksi itu akan berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 25 hingga 28 Februari 2024. Gemar berbisnis gelandang Persib buka distro kursus jersey. Berbisnis menjadi keseriusan gelandang Persib Bandung, Abdul Aziz Lutfi Akbar. Selain berkarir di dunia sepak bola, pemain berusia 30 tahun itu mulai berbisnis sejak beberapa tahun lalu dengan membuka lapangan mini soccer. Selain menyewakan lapangan mini soccer, Abdul Aziz juga mencoba usaha di bidang kuliner. Sementara yang terbaru, pemain Persib Bandung itu membuka sebuah distro khusus jersey bernama Infini 8 berkolaborasi dengan Bandung Belong to US di kawasan Jalan Progo, Kota Bandung. Abdul Aziz mengakui usaha fashion itu sudah dijalaninya sejak tahun lalu, namun diawali dengan penjualan secara online saja. Tahun ini Aziz mulai membuka toko sendiri dengan menggandeng Fahmi Nurrodin, pemilik Bandung Belong to US. Media Korea klaim Sintayong berburu pemain ke Belanda selama 2 minggu. Media Korea Selatan Best Eleven mengabarkan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan pergi ke Belanda untuk mencari pemain yang bisa dinaturalisasi. Sintayong disebutkan bakal menetap di negeri kincir angin selama 2 pekan untuk berburu pemain yang mempunyai darah Indonesia. Saat ini Sintayong masih berada di Korea Selatan. Arsitek berusia 53 tahun itu pulang kampung setelah memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Sejak Sintayong menangani Timnas Indonesia pada Januari 2020, PSSI telah menaturalisasi 7 pemain, tidak termasuk Maklok. Hanya JIZ yang belum pernah membela Timnas Indonesia sebab perpindahan kewarganegaraan bek asal Venezia di Seri B itu baru selesai pada akhir Desember 2023.